siang semuanya. Siang, Bu. Makan siang? Sudah, sebagian belum. Ngantuk nggak? Alhamdulillah. Kita bahas akuntansi nih sekarang. Oke, seperti biasa ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa agar perkuliahan hari ini dilancarkan dan dimudahkan. Berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Bentar ya, saya kasih materinya dulu. Oke, hari ini yang hadir siapa aja? Hadir semua. Keren. Oh, ya. Sebenarnya siapa? Lupa. Bintang. Bintang. Lalu siapa lagi? Natalia. Oke, Natalia. Gizi lagi. Bisa. Oke, Anika. Helen. Rita. Oke, oke, semua ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi minggu sebelumnya ya. Sebenarnya kita sudah bahas tentang partnership, yaitu persekutuan. Bagaimana membuat laporan keuangannya. Nah, sekarang yang akan kita lanjutkan adalah bagaimana jika partnership tersebut dilikuidasi. Ya, nah itu yang akan kita lanjutkan hari ini. Nah, apa itu likuidasi? Likuidasi adalah proses berakhirnya partnership atau berakhirnya proses bisnis dari partnership atau persekutuan, baik itu secara hukum maupun secara ekonomi. Jadi yang sudah berakhir itu adalah proses bisnisnya, ya itu yang disebut dengan likuidasi. Nah, dalam proses likuidasi itu sendiri ada yang disebut dengan realisasi. Apa itu realisasi? Realisasi adalah proses saat menjual seluruh non-cash aset menjadi cash. Ya, jadi seluruh non-cash asetnya, aset-aset kecuali uang tunai dijual untuk mendapatkan uang tunai. Apa saja tahapan-tahapannya? Tahapannya ada 4. Dimulai yang pertama itu adalah menjual seluruh non-cash aset. Ya, jadi tahapannya adalah tahapannya ini secara ringkas ya. Yang pertama adalah jual seluruh non-cash aset. Kemudian setelah non-cash asetnya dijual, kemudian diakui apakah ada kerugian ataukah keuntungan. Ya, non-cash aset yang dijual ini akan dijual sesuai dengan pasti ada nilai bukunya, book value-nya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah apakah harga jualnya di atas nilai bukunya ataukah di bawah book value-nya. Ya, di atas nilai buku ataukah di bawah nilai buku. Jika ternyata misalnya nilai bukunya adalah 100.000, dijual dengan harga 120.000, kira-kira untung atau rugi? Untung. Untungnya berapa? 20.000. 20.000 itu gain 20.000. Kebalikannya, kalau misalnya book value-nya adalah 100.000, ternyata ketika dijual hanya laku 70.000, gain or loss? Loss. Lossnya berapa? 30.000. Nah, jadi di sini kita akan menghitung atau mengakui keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari penjualan seluruh non-cash aset. Nah, ketika sudah diakui, kemudian dialokasikan, ya, alokasikan keuntungan atau kerugian tadi kepada seluruh partner. Kemudian setelah dialokasikan, yang tahapan yang ketiga adalah melunasi kewajiban. Ya, ada kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan oleh partnership sebelum partnership tersebut dilikuidasi. Jadi tahapan yang ketiga adalah melunasi atau membayar seluruh kewajiban. Baru kemudian yang terakhir, setelah semua hutang dibayar, jika masih ada sisa cash, ya jika masih ada sisa cash atau jika masih ada sisa uang tunai, masih ada
sisa uang tunai, sisa cash, maka akan didistribusikan kepada para partner, sesuai saldo modal terakhir. Nah, jadi ini tahapan-tahapannya: dijual dulu seluruh non-cash aset, kemudian alokasikan keuntungan atau kerugian kepada masing-masing partner, dilunasi seluruh kewajiban. Jika masih ada sisa cash, maka akan didistribusikan kepada partner sesuai dengan saldo modal terakhir. Ya, saldo modal yang terakhir. Nah, ini adalah tahapan dari likuidasi. Ada pertanyaan? Aman? Oke, kita next ya. Contoh. Sekarang kita ikuti alurnya ya, tahapan-tahapan tadi. Nah, di sini ada partnership yang akan dilikuidasi. Partnernya ada berapa orang? 3. Ada 3 ya. Ada Kuo, Xiu, dan Wong. Nah, sekarang asetnya ada 65.000. Tahapan yang pertama adalah menjual seluruh non-cash aset, berarti dari equipment sampai dengan accounts receivable. Ya, non-cash aset, berarti aset-aset selain cash. Nah, berarti di sini non-cash asetnya nilai bukunya adalah 60.000. Dari mana? Dari 65.000 dikurangi cashnya 5.000. Nah, nilai non-cash asetnya adalah 60.000. Ini para partner 3 orang, dan ini adalah kewajibannya. Kewajibannya ada 2, ada notes payable dan ada accounts payable. Nah, keterangannya, ketika akan dilikuidasi, para partner setuju. Yang pertama, menjual seluruh non-cash asetnya dengan harga 75.000. Kira-kira gain or loss? Gainnya berapa? 15.000. Oke, kita masuk ke tahapan yang pertama tadi. Menjual seluruh non-cash aset. Non-cash asetnya ada 60.000 nilai bukunya, dijual dengan harga 75. Di atas nilai buku, berarti gain sebesar 15.000. Nah, kemudian yang kedua, partnership akan melunasi seluruh kewajibannya. Kemudian rasio pembagian labanya adalah 3:2:1. Nah, yang pertama, kita buat dulu jurnal yang pertama. Ketika dijual, berarti partnership akan menerima cash atau uang tunai. Maka cashnya bertambah 75.000. Kita hapuskan seluruh non-cash aset, yaitu kita hapuskan akumulasi depresiasi, accounts receivable, inventory, dan equipment. Ada keuntungan. Gain itu posisinya debit atau kredit? Di kredit. Kalau loss posisinya di debit. Nah, maka di kredit gainnya adalah sebesar 15.000. Ini tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua adalah kita alokasikan gain ini. Yang 15.000 ini kita alokasikan kepada 3 partner menggunakan rasio laba 3:2:1. Nah, sekarang yang kedua adalah kita alokasikan. Berarti untuk Kuo dia 3:2:1. Kuo, Xiu, dan Wong 3:2:1. Maka gain yang sebesar 15.000 tadi kita alokasikan. Bagaimana caranya? Pakai rasio ini. Ya, berarti 3/6 dikali 15.000. Ini 2/6 kali 15.000, dan ini 1/6 kali 15.000. Sehingga untuk masing-masing partner akan menambah modal. Ketika gain, maka modalnya akan bertambah. Maka modal Kuo bertambah sebesar 7.500, Xiu bertambah 5.000, dan Wong bertambah 2.500. Ini jurnal ketika mengalokasikan gain or loss kepada masing-masing partner. Aman sampai sini? Oke. Tahapan yang ketiga, yaitu melunasi seluruh kewajiban. Kewajibannya tadi ada 2, notes payable dan accounts payable. Ketika kewajiban dibayar, maka kewajibannya harus
habis di debit ya, accounts payable pada cash. Nah, masuk tahapan yang terakhir. Masih ada sisa cash atau tidak? Nah, cash awalnya ada 5.000. Dijual non cash aset diperoleh cash 75.000. Lalu kemudian dibayar seluruh hutang 31.000, sehingga sisa cashnya ada 49. Nah, sekarang yang tersisa non cash aset sudah habis, kewajiban sudah habis. Yang tersisa adalah cash dan capital atau modal. Nah, modal pokok awalnya tadi adalah 15.000 dari laporan keuangan ya. Kemudian ada penambahan dari gain 7.500 karena modalnya menjadi 22.500. Lalu SHIU awalnya 17.800 bertambah 5.000 jadi 22.800, dan uang awalnya 1.200 bertambah 2.500 menjadi 3.700. Nah, tahapan yang keempat adalah mendistribusikan sisa cash. Sisa cash yang 49.000 ini distribusikan kepada masing-masing partner sesuai dengan saldo modal terakhir. Saldo modal terakhir yang mana? 22.500, 22.800 dan 3.700. Nah, ketika didistribusikan berarti cashnya berkurang di kredit ya, 49.000, kemudian modalnya di ketika dilikuidasi maka seluruhnya menjadi 0. Nah, ya, cashnya menjadi 0, non cash asetnya 0, liability-nya 0, modalnya 0. Nah, inilah yang disebut dengan likuidasi. Jadi proses bisnis dari partnership ini sendiri berakhir. Jadi berbeda dengan bubar. Ya, kalau bubar proses bisnisnya tetap berjalan, tetapi kalau likuidasi proses bisnisnya berhenti. Bagaimana sampai di sini? Paham? Ada pertanyaan? Bisa? Bisa ya. PR. Seperti biasa, setiap pertemuan kita harus ada PR ya. Mau 1, 2, 5? 1. Nggak mau 5? Enggak. Oke. Nah, PR-nya nanti kerjakan di appendix F ya. Jadi PR-nya nanti kerjakan problem yang agak-agak susah dikit. Boleh. Ya, PF3 ya, nanti kerjakan PF3 seperti biasa, kumpulkan 1 minggu di Edley ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Nah, itu ya materi untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang likuidasi partnership ya. Mudah-mudahan materinya paham dan PR-nya dapat dikerjakan dengan baik. Cukup untuk hari ini? Cukup. Benar? Benar. Yakin? Yakin. Kalau cukup, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan materinya paham ya, dan kalian dapat dikerjakan dengan baik. Mari berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat siang. Selamat beristirahat. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih.